Alasan yang kedua, mengapa kita harus bersyukur, di dalam ayat 9, Raja Daud menuliskannya seperti ini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Kalau dalam kitab Matius dikatakan demikian. Tuhan baik kepada semua orang itu contohnya begini. Baik itu orang jahat, orang baik sama-sama menerima sinar matahari. Gak peduli orang itu sesembahannya apa. Apakah mereka itu masih penyembah berhala? Apakah orang itu masih animis? Apakah orang itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Tetapi di hari yang sama itu ketika kita ada dalam satu wilayah, kita sama-sama dapat sinar matahari dari Tuhan dan sama-sama dapat hujan. Ya kan? Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat. Penuh rahmat itu artinya penuh kemurahan. Tidak karena Pak Sondang pendeta lalu hujan hanya ada di sekeliling rumahnya yang tetangga kebagian gitu loh. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Ketika turun hujan, karena engkau anak Allah, biji matanya, wah lebih alkitabiah lagi kan. Lalu turun hujan, hanya di sekeliling rumah saudara, yang lainnya itu kekeringan gitu loh. Pernah begitu? Enggak pernah. Matius itu menulis Tuhan itu baik kepada semua orang. Orang jahat, orang baik sama-sama menerima sinar matahari, sama-sama menerima hujan. Karena apa? Dia baik kepada semua orang. Sekalipun tidak semua orang baik kepada Tuhan. Atas dasar hal itu Daud berkata, seharusnya yang kau jadikan itu mengucap syukur kepadamu dan memuji-muji engkau. Karena di dalam kebaikannya itu pun dia tidak sekedar baik, tapi dia penuh kemurahan hati. Dia penuh rahmat. Kalau Bapak Ibu memahami ini, tidak akan ada sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Kita perlu sekali-sekali memandang ke bawah supaya kita bisa mengucap syukur. Karena ternyata masih banyak orang yang lebih rendah penghidupannya dibanding kita. Amin. Tapi untuk saudara lebih maju, saudara perlu memandang ke atas. Supaya ada motivasi dalam hati kita untuk maju. Tapi kalau untuk mengucap syukur dan kita bisa memuji, perlu lihat orang-orang yang di bawah. Supaya kita berkata, Tuhan, sekalipun saya begini ternyata masih ada yang lebih parah dari saya. Sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih. Kita bisa berkata engkau baik. Engkau baik. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang menurut kita di luar batas kemampuan kita. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Itu pun semua terjadi di dalam rangka kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Amin. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat sayang, sangat mencintai kita. Tuhan itu tidak mau ada satupun yang binasa, enggak mau dia. Karena dari semula rencana Tuhan dalam kehidupan manusia itu, mereka itu diselamatkan. Bukan untuk binasa, itu kata Alkitab. Sejak semula kita diciptakan, ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk hidup kudus, untuk menjadi seperti Yesus, untuk melayani dia. Kalau 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 9 dikatakan begini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kata lainnya itu berkata demikian, Allah tidak menetapkan kita untuk dihukum, untuk dibinasakan, enggak. Tetapi untuk apa? Untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketahui Bapak Ibu, ketika Tuhan berencana mau ciptakan manusia, yang ada di hati, di pikiran Tuhan itu supaya umat ciptaannya itu ada di sorga bersama-sama dengan dia. Tapi dalam perjalanannya kan iblis bekerja terus untuk menarik kita keluar dari rencana Tuhan yang indah dan mulia itu. Kan begitu. Melalui apa? Dua hal besar yang sering dipakai iblis untuk menarik kita keluar dari rencana Tuhan yang semula itu. Yang pertama, keberhasilan. Yang kedua, pergumulan hidup. Oleh karena itu jangan terjebak. Kalau lagi diberkati Tuhan, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena memang itu rencananya bagi kita. Amin. Tapi ketika kita sedang
izinkan Tuhan menghadapi sebuah persoalan hidup, pergumulan hidup yang menurut kita itu terlalu berat bagi kita, bahkan kecenderungan kita mau angkat tangan menyerah kepada Tuhan, saya mau berkata, tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak tahu di balik itu mungkin ada sesuatu yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin kita tadi karena udah mulai lalai, udah mulai nggak ingat Tuhan, sehingga Tuhan izinkan kita alami itu supaya kita berbalik kepada rencana Tuhan yang semula itu. Paham Bapak Ibu? Sebab kalau Tuhan tidak lakukan itu, ada kemungkinan saudara dan saya bablas. Padahal rencananya dalam kehidupan kita itu adalah rencana supaya kita selamat ada di sorga. Rencana rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu rencana Tuhan bagi kita sejak semula. Tapi oleh karena kenikmatan dunia, oleh karena suksesi yang kita alami, kadang-kadang kita bermain di sini. Tanpa Tuhan juga enggak apa-apa gitu loh. Kita udah menyimpang. Untuk mengembalikan kita ke posisi ke jalan semula, ada kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi benturan. Supaya kita sadar, iya Tuhan, kok saya begini? Mulai kita mengevaluasi diri. Dan dari sana kita balik kepada Tuhan. Oleh karena itu, Daud berkata, seharusnya kita yang diciptakan Tuhan harus bersyukur dan terus memuji-muji Dia. Kalau Daud catat ini berdasarkan pengalaman. Berapa kali Daud itu digaplokin sama Tuhan, dicambukin sama Tuhan. Ya. Dan itu hampir selalu di saat-saat kejayaannya sedang memuncak. Semua panglimanya lagi berperang ke lapangan, sibuk semua, dia tinggal di istana. Ngintip orang mandi. Kan itu kata Alkitab. Karena saat itu pasukan dia udah besar, dia disegani di mana-mana. Kata Alkitab begitu. Semua kerajaan takut kepada kerajaan yang dipimpin oleh Daud karena pasukan tentaranya elit sekali pada saat itu. Sampai musim-musim tertentu semua tentara harus turun, Daud nggak ikut, dia tinggal santai-santai di istana. Sambil ngintip istri panglimanya mandi. Ya dong saudara. Karena dia berpikir. Dan banyak para penafsir berkata demikian. Saat-saat itu ada kemungkinan persekutuan Daud dengan Tuhan sedang renggang. Sehingga kepekaan rohnya terhadap itu seperti memudar gitu. Karena apa? Dia jaya. Syukurnya langsung Tuhan utus Nabi Nathan, bikin perumpamaan segala macam. Dia tegur Daud dengan keras, dan luar biasanya Daud ada di situ. Alkitab berkata ketika dia didengar teguran itu, dia tersungkur berlutut minta ampun kepada Tuhan dan berbalik ke jalan Tuhan. Yang kedua, dia pernah sok jago menghitungin tentara Israel dan penduduk Israel semua. Dan Tuhan gak setuju juga. Sebenarnya sekali lagi menurut saya itu tidak terlalu masalah. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan menyuruh Musa menghitung pasukan tentara Israel. Gak masalah gitu. Kenapa begitu Daud yang menghitungnya salah? Coba kita lihat dulu deh. 1 Tawari 21 ayat pertama. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini penting banget. Ini penyebabnya kenapa Tuhan murka ketika Daud menghitung bala tentara Israel dan pasukan Israel. Ini. Dikatakan begini, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Itu penyebabnya. Jadi bukan masalah hitung-menghitung, tapi persoalannya siapa yang menyuruh menghitung ini. Bapak Ibu bayangkan Daud itu terkenal dengan keintiman kepada Tuhan. Tapi sekelas Daud bahkan tidak sadar ketika setan yang menginspirasi pikirannya. Loh kan gak lucu itu. Di dalam Alkitab tidak ada yang dikenal memiliki hubungan keintiman kepada Tuhan, hubungan persekutuan dengan Tuhan seintim Daud. 7 kali satu hari dikatakan aku datang di hadiratmu memuji menyembah engkau. Daniel cuma 3 kali. Alkitab sudah berkata Daniel memiliki excellent spirit 3 kali. Daud 7 kali, apalagi di atas excellent spirit kira-kira.
Tapi bayangkan sekaliber Daud bisa tertipu, bisa tidak tahu kalau yang memberikan ide di pikirannya itu setan. Kenapa bisa terjadi itu? Dia sedang berada di puncak kejayaan, hubungannya mulai renggang dengan Tuhan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan dan mana yang bukan. Bapak Ibu perhatikan, kesuksesan, kejayaan adalah salah satu sarana yang bisa dipakai iblis untuk menarik seseorang keluar dari rencana Allah yang semula. Tapi selain daripada itu, kalau dia gagal melalui kesuksesan itu, melalui pergumulan, kesulitan hidup, ya. Tapi kalau kita paham, kita tidak akan tertipu. Ketika Daud memahaminya, dia menuliskan hal-hal seperti ini. Membuat mazmur-mazmurnya, bahwa dalam keadaan apapun, seharusnya manusia itu bersyukur dan memuji Tuhan.